Perkenalkan, nama saya Lovely Siwu, NIM 2114-20167, kelas A2, semester 3, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Keperawatan Maternitas 1 dengan dosen pengampu Dr. Margaret Sujiarto, MKes. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang gizi seimbang ibu hamil. Seorang ibu hamil harus mempunyai status gizi yang baik dan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, baik proporsi maupun jumlahnya. Bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi yang dibutuhkan, maka janin atau bayi akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya, seperti sel lemak ibu sebagai sumber kalori, zat besi dari simpanan di dalam tubuh ibu sebagai sumber zat besi janin atau bayi. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Berikut ini nutrisi penting yang perlu dipenuhi ibu hamil. Yang pertama, folat dan asam folat. Folat adalah vitamin B yang berperan penting dalam mencegah cacat tabung saraf pada bayi, yaitu kelainan serius pada otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan asam folat merupakan bentuk sintetis folat yang dapat ditemukan dalam suplemen dan makanan yang bergizi. Yang kedua, kalsium. Kalsium merupakan nutrisi penting yang perlu dipenuhi guna membentuk tulang dan gigi bayi yang kuat. Kalsium juga membantu sistem peredaran darah, otot, dan saraf ibu berjalan dengan normal. Yang ketiga, vitamin D. Vitamin D membantu membangun tulang dan gigi bayi yang kuat. Ibu hamil membutuhkan asupan vitamin D sebanyak 600 unit internasional per hari. Ikan berlemak seperti salmon merupakan sumber vitamin yang baik. Yang keempat, protein. Protein juga merupakan nutrisi penting yang harus dipenuhi selama kehamilan untuk memastikan pertumbuhan yang baik dari jaringan dan organ bayi, termasuk otak. Nutrisi ini membantu pertumbuhan jaringan payudara dan rahim ibu selama kehamilan. Kebutuhan protein ibu meningkat selama tiap trimester kehamilan. Yang kelima, zat besi. Tubuh ibu membutuhkan zat besi untuk membuat hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke jaringan selama kehamilan. Ibu membutuhkan asupan zat besi 2 kali lipat dari yang dibutuhkan wanita tidak hamil. Tubuh ibu membutuhkan zat besi untuk membuat lebih banyak darah untuk memasok oksigen ke bayi. Ibu hamil membutuhkan 27 mg zat besi sehari. Cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut adalah dengan mengkonsumsi makanan seperti daging merah tanpa lemak, unggas, dan ikan. Pilihan makanan lain yang mengandung zat besi yaitu sereal yang diperkaya zat besi, kacang-kacangan, dan sayuran. Kemudian ada juga bahan makanan yang dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Pertama, menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. Yang kedua, menghindari daging, telur, ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Yang ketiga, membatasi kopi dan coklat di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula, lemak, misalnya keripik, kelit. Yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas, contoh nangka, kol, ubi jalar karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Yang keenam, membatasi konsumsi minuman ringan seperti soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil meningkat berlebihan dan bayi lahir besar. Demikian untuk video singkat saya Lovely Siwu mengucapkan terima kasih banyak, dan di akhir video ini juga saya ingin mengajak teman-teman dan rekan-rekan sekalian untuk bisa bergabung bersama kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di akhir video ini juga saya akan menayangkan sedikit informasi tentang kampus kami. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.